Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai pendekatan, metode, teknik, dan strategi pembelajaran bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan. Pendekatan adalah suatu ancaman atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yakni pendekatan yang berpusat pada guru dan yang berpusat pada siswa. Adapun beberapa pendekatan pembelajaran sebagai berikut: ada pendekatan komunikatif, 2 ada pendekatan integratif, 3 pendekatan cara belajar siswa aktif, dan 4 pendekatan belajar kooperatif, dan 5 pendekatan tujuan, dan 6 pendekatan struktural, 7 pendekatan kontekstual. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Berdasarkan prinsip pendekatan komunikatif, pengajaran menulis harus diarahkan pada penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pembelajaran menulis surat. Pendekatan integratif, pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Para siswa dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, dan berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. Misalnya, para siswa sedang belajar keterampilan menulis, maka ketiga keterampilan yang lainnya harus dilatihkan juga. Tetapi kegiatan tersebut tetap difokuskan untuk mencapai peningkatan kualitas menulis. 3. Pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang dilibatkan siswa. Artinya siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. 4. Pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. 5. Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar, yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. 6. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai perangkat kaidah. Atas dasar anggapan tersebut timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus diutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Dalam hal ini pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola-pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Dengan pendekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam penyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. 7. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Siswa mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini mempunyai konsep
Guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Misalnya, peristiwa kebakaran di pasar Suwana dapat dijadikan bahan atau materi membuat artikel. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Secara etimologi, metode merupakan cara yang digunakan dalam proses pendidikan yang bertujuan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Dari penjelasan mengenai metode pembelajaran dapat dibuat generasi tentangnya. Metode pembelajaran dapat dikatakan sebagai seperangkat cara menyampaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan situasi yang sesuai dengan model, pendekatan dan strategi yang telah ditentukan dan adanya guru sebagai pembawa pesan. 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode penyampaian bahan pengajaran secara lisan. Metode ini banyak dipilih oleh guru karena mudah untuk diterapkan dan tidak memerlukan alat bantu khusus serta tidak perlu merancang kegiatan siswa. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab mampu menarik dan memusatkan perhatian siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan. Itu bisa menjadi bahan bagi siswa untuk mengembangkan daya pikirnya, kemampuan berpikir, serta kemampuan pengeluaran pokok-pokok pikirannya mampu terdeteksi ketika menjawab pertanyaan. Cara ini akan sangat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran apabila sebelumnya siswa telah diminta untuk membaca materi akan menjadi bahan pembahasan. 3. Metode diskusi. Metode diskusi adalah cara pembelajaran dengan memunculkan masalah sebagai topiknya. Dalam diskusi akan terjadi kegiatan tukar-menukar gagasan antar sesama siswa dan pengajar untuk memperoleh kesamaan pendapat. 4. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah penyajian pelajaran yang dengan memeragakan proses kejadian. Metode ini bisa bahasanya dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantu untuk menunjang proses pembelajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, ataupun alat-alat laboratorium. 5. Metode penugasan. Metode ini berarti guru memberikan tugas tertentu untuk siswa dapat melakukan kegiatan belajar. Metode ini mampu mengembangkan kemandirian siswa, membina disiplin dan mengembangkan tanggung jawab siswa serta membina kebiasaan mencari dan mengolah informasi sendiri. 6. Metode sosiodrama. Metode sosiodrama merupakan metode mengajar dengan mendramatisasikan masalah-masalah hubungan sosial. Merupakan suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Selanjutnya adalah C. Teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknik akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru mampu berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Berikut beberapa teknik yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah teknik umum. Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya antara lain: A. Teknik ceramah merupakan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. B. Teknik tanya jawab merupakan metode mengajar di mana guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. Yang C adalah teknik diskusi. Jadi guru memberikan pertanyaan-pertanyaan
yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. D adalah teknik pemberian tugas. Dengan metode ini, guru memberikan tugas, siswa mempelajari kemudian melaporkan hasilnya. Yang E adalah teknik latihan, merupakan cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang dipelajari. Yang terakhir F adalah teknik inquiry. Jadi siswa diberi kesempatan untuk meneliti suatu masalah sehingga dapat menemukan cara pemecahannya. Yang kedua adalah teknik khusus. Teknik khusus ini adalah cara mengajarkan atau menyajikan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Sebagai contoh, teknik pengajaran keterampilan berbahasa terdiri atas teknik pembelajaran membaca, teknik pembelajaran menulis, dan teknik pembelajaran berbicara. Pembelajaran membaca terbagi pula atas teknik pembelajaran membaca permulaan dan teknik pembelajaran membaca lanjut. Masing-masing terdiri pula atas banyak macam. Begitulah teknik khusus itu begitu banyak macamnya karena teknik khusus itu berhubungan dengan rincian bahan pembelajaran. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, misalnya, guru bahasa Indonesia hanya menggunakan satu metode, katakanlah metode khusus pembelajaran bahasa, yang ditunjang sejumlah pendekatan dan prinsip, tetapi menggunakan sejumlah teknik, baik umum maupun khusus. Untuk selanjutnya, D adalah strategi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi bermakna sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi dapat diartikan pula sebagai upaya untuk mensiasati agar tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia berisi pula suatu yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia secara cermat. Menurut Rubin, ada beberapa jenis strategi yang digunakan oleh peserta didik yang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung untuk belajar bahasa. Yang pertama adalah cognitive learning strategies atau strategi belajar kognitif. Strategi ini merujuk pada langkah-langkah atau operasi yang digunakan dalam pembelajaran atau pemecahan masalah yang memerlukan analisis langsung, transformasi atau sintesis bahan pembelajaran. Yang kedua adalah metacognitive learning strategies atau strategi belajar metakognitif. Strategi ini digunakan untuk mengawasi, mengatur, atau bahasa diri langsung belajar. Dalam strategi ini melibatkan berbagai proses perencanaan, prioritas, menetapkan tujuan, dan manajemen diri. Yang ketiga adalah communication strategies atau strategi komunikasi. Mereka tidak langsung berhubungan dengan bahasa belajar karena fokus mereka adalah pada proses yang berpartisipasi dalam percakapan dan mendapatkan arti seluruh atau mengklarifikasi apa yang dimaksudkan pembicara. Komunikasi strategi yang digunakan oleh pembicara ketika menghadapi kesulitan karena kenyataan bahwa komunikasi mereka berakhir lebih cepat dari komunikasi mereka, berarti atau ketika dihadapkan dengan kesalahpahaman oleh pembicara. Yang keempat adalah social strategies atau strategi sosial. Strategi sosial adalah mereka terlibat dalam kegiatan pembelajar yang mampu mereka kesempatan untuk menjadi terkenal dan praktek pengetahuan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.